Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 11b. Hidup senang, mati tenang. Sumber, kumpulan artikel dan ceramah Ajahn Brahm. Narasumber, Ajahn Brahm. Penghimpun, Handaka Wijananda. Penerjemah, Chuang. Penyunting, Handaka Wijananda. Cetakan pertama, Februari 2009. Ehipasiko Foundation. Bab 15. Meditasi Jantung Buddhisme. Artikel ini adalah versi tersunting dari sebuah ceramah yang disampaikan oleh Ajahn Brahmawangso di The Buddhist Society of Western Australia pada 4 Februari 2000. Lanjutan. Kecukupan dan kedamaian sejati. Orang pertama yang saya lihat memiliki kecukupan dan kedamaian sejati adalah Ajahn Chah, guru saya di Thailand. Ada sesuatu pada orang itu. Saya melihat apa yang beliau miliki dan saya berkata dalam hati, saya mau itu. Saya mau pemahaman itu, kedamaian itu. Orang-orang dari seluruh dunia datang untuk bertemu dengan beliau. Hanya karena beliau adalah seorang biku, tidak berarti lalu setiap orang bersikap tunduk, taat, dan selalu memuja beliau. Beberapa orang akan datang dan berdebat dengannya, dan mencoba untuk menangkapnya, atau bahkan berteriak kepadanya. Saya ingat sebuah kisah saat pertama kali beliau pergi ke Inggris bersama Ajahn Sumedho. Beliau pergi menerima dana makanan di Hampstead dan saat sedang berjalan, kejadiannya sudah lebih dari 25 tahun lalu. Seorang berandalan muda mendatangi orang Asia yang mengenakan pakaian lucu ini dan melontarkan sebuah pukulan yang meleset persis di depan hidung beliau. Ajahn Chah tidak tahu orang itu berusaha memukul, namun meleset. Lalu si anak muda berusaha menendang beliau dan meleset. Dia berusaha memanas-manasi biku Asia kecil yang berpakaian aneh ini. Ajahn Chah tidak tahu kalau dia akan dipukul. Beliau tidak mendapat pukulan karena beliau mempertahankan kedamaian, menjaga ketenangan, dan tidak pernah menjadi marah. Setelah peristiwa itu, beliau berkata bahwa Inggris adalah tempat yang sangat bagus, dan beliau ingin mengirim semua biku-biku seniornya ke Inggris untuk benar-benar menguji mereka. Dalam hal Ajahn Chah, beliau telah memiliki ketenang-seimbangan dalam praktek. Mudah saja berkata, aku telah tercerahkan. Namun kemudian sesuatu seperti itu terjadi, dan Anda lari lintang pukang. Biku lain di Hampstead pada waktu itu sedang berjalan-jalan sore ketika dia melintasi sebuah pub. Dia tidak sadar bahwa pada waktu itu sedang ada pertandingan sepak bola besar antara Inggris melawan Skotlandia. Pertandingan telah usai dan pendukung Skotlandia di pub itu sedang mabuk. Pada masa itu, ada serial televisi terkenal tentang biku kungfu yang ketika kecil dipanggil si belalang. Para pendukung sepak bola Skotlandia yang mabuk berat itu melihatnya melalui jendela pub dan berkata, "Hei, itu dia si belalang cilik!" Dan biku ini tampak ketakutan. Inilah segerombolan orang Skot dan mereka semua mabuk berat. Jadi dia mulai berlari terbirit-birit. Dan mereka mengejarnya sampai ke wihara. Si belalang cilik kabur demi menyelamatkan hidupnya. Dia kalah. Tetapi praktek melepas semacam yang telah Ajahn Chah lakukan di Hampstead adalah sesuatu yang memberi Anda sensasi bahwa Anda berada di jalan menuju pencerahan. Sebuah jalan bertahap.
Jantung Buddhisme adalah sebuah jalan yang bertahap, selangkah demi selangkah, dan Anda akan mendapatkan hasilnya. Ada orang yang bilang, Anda tidak boleh bermeditasi untuk mendapatkan hasil. Omong kosong. Bermeditasilah untuk mendapatkan hasil. Bermeditasilah untuk menjadi bahagia. Bermeditasilah untuk mendapatkan kedamaian. Bermeditasilah untuk tercerahkan, sedikit demi sedikit. Tetapi, jika Anda menginginkan hasil, bersabarlah. Salah satu masalah berkenaan dengan orang-orang Barat adalah bahwa ketika mereka menetapkan tujuan, mereka tidak cukup sabar. Itulah sebabnya mengapa mereka menjadi terilusi, depresi, dan frustrasi. Mereka tidak memberikan cukup waktu bagi praktek mereka untuk matang dapat secara alami ke dalam pencerahan. Itu perlu waktu. Mungkin bahkan beberapa masa kehidupan. Jadi jangan tergesa-gesa. Selama Anda melangkah, setiap langkah selalu ada hasil yang didapat darinya. Lepaslah sedikit dan Anda mendapatkan kebebasan dan kedamaian. Lepaslah lebih banyak dan Anda merasakan kebahagiaan. Inilah cara saya mengajarkan meditasi, baik di wihara saya maupun di sini. Saya mendorong para meditator untuk membidik tingkatan-tingkatan melepas ini. Keadaan kebahagiaan yang disebut jhana ini. Jhana. Setiap orang ingin bahagia. Dan jhana adalah cara Anda dapat meraih kebahagiaan. Maksud saya, kebahagiaan sejati. Kebahagiaan mendalam. Satu-satunya masalah adalah keadaan ini tidak bertahan lama, hanya beberapa jam. Tetapi, tetap saja mereka sangat menarik. Mereka muncul melalui melepas, benar-benar melepas. Khususnya, mereka muncul melalui melepas kehendak, pilihan, kendali. Adalah hal yang sangat luar biasa untuk mengalami sebuah meditasi yang mendalam dan memahami bagaimana bisa begitu. Melalui pengalaman semacam itu, Anda menyadari bahwa semakin Anda mengendalikan, semakin Anda bernafsu karena kemelekatan-kemelekatan, semakin berkuranglah kedamaian yang Anda peroleh. Tetapi semakin Anda melepas, semakin Anda menanggalkan, semakin Anda menyingkir, semakin bahagia yang Anda rasakan. Sekarang ini adalah sebuah ajaran akan sesuatu yang sangat mendalam, jauh lebih mendalam daripada yang bisa Anda baca di buku atau dengar di ceramah. Dan pastinya lebih berguna daripada membahas hal-hal ini di sekeliling meja kopi. Anda benar-benar mengalami sesuatu. Hal ini langsung menuju ke jantung agama, yang orang sebut sebagai mistisisme. Anda benar-benar mengalaminya sendiri. Tepatnya, Anda melepas si pengendali ini, si pelaku ini. Nah, itulah masalah utama umat manusia. Kita tidak bisa berhenti mengacau. Sangat sering, kita hanya perlu meletakkan sesuatu begitu saja, tetapi kita tidak mampu. Kita tidak melakukannya. Malahan kita membuat kekacauan. Mengapa sih Anda tidak bisa santai saja dan menikmati diri Anda sendiri, alih-alih selalu berbuat sesuatu? Memang sulit untuk diam dalam meditasi, tetapi semakin Anda mampu diam, semakin banyak imbalan yang Anda terima, semakin damai jadinya Anda. Ketika Anda melepas dalam meditasi, melepas kehendak, melepas kendali, ketika Anda berhenti bicara dalam hati, Anda memperoleh keheningan sejati. Berapa banyak dari Anda yang merasa jenuh dengan keributan yang berkecamuk di dalam kepala Anda sepanjang waktu? Berapa banyak dari Anda yang kadang sulit tidur pada malam hari, tak kala tidak ada suara berisik dari tetangga, tetapi ada suara yang bahkan lebih hingar-bingar lagi di antara kedua telinga Anda?
Yak, yak, yak. Cemas, cemas, cemas. Berpikir, berpikir, berpikir. Inilah masalah umat manusia. Ketika tiba waktu untuk berpikir, mereka tak mampu berpikir dengan jernih. Dan ketika tiba waktunya untuk berhenti berpikir, mereka tak mampu berada dalam damai. Ketika kita belajar bagaimana bermeditasi, kita serasa menjadi lebih seimbang dan kita tahu bagaimana cara melepas. Kita tahu cara melepas sampai ke titik di mana semua pemikiran lenyap. Pemikiran-pemikiran ini hanyalah komentar-komentar. Mereka hanyalah deskripsi-deskripsi. Perbedaan antara pemikiran dan kenyataan adalah perbedaan antara, katakanlah, membaca buku tentang New York dengan pergi ke New York. Mana yang lebih nyata? Ketika Anda berada di kota itu, Anda menghirup udaranya, Anda merasakan atmosfernya, Anda merasakan karakternya. Semuanya ini adalah hal-hal yang tidak dapat Anda tulis dalam sebuah buku. Kebenaran selalu sunyi, dusta selalu bersama kata-kata. Ketika tubuh lenyap. Ingat juga, pria penipu serta perempuan penipu. Para penipu ini dapat menjual apapun kepada Anda. Ada satu yang tinggal di dalam pikiran Anda saat ini, dan Anda percaya pada setiap kata yang dikatakannya. Namanya adalah berpikir. Ketika Anda melepas percakapan dalam hati itu dan diam, Anda merasa bahagia. Lalu ketika Anda melepas pergerakan pikiran dan tinggal bersama napas, Anda merasakan kebahagiaan yang lebih lagi. Lalu ketika Anda melepas tubuh, seluruh panca indera lenyap, dan Anda benar-benar bahagia. Inilah Buddhisme yang sejati. Penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan perabaan sepenuhnya lenyap. Ini seperti berada di dalam kamar kedap indera, tetapi lebih hebat lagi. Ini bukan kesunyian belaka. Anda sama sekali tidak mendengar apapun. Ini bukan kegelapan belaka. Anda sama sekali tidak melihat apapun. Ini bukan sekedar perasaan nyaman di dalam tubuh. Tidak ada tubuh sama sekali. Ketika tubuh lenyap, itu sungguh mulai terasa hebat. Anda tahu tentang orang-orang yang mengalami pengalaman keluar tubuh? Ketika tubuh mati, setiap orang mengalami pengalaman tersebut. Mereka mengambang keluar dari tubuh. Dan salah satu hal yang selalu mereka katakan adalah pengalaman itu terasa begitu damainya, begitu indahnya, begitu membahagiakannya. Hal yang sama terjadi dalam meditasi ketika tubuh lenyap. Terasa begitu damainya, begitu indahnya, begitu membahagiakannya ketika Anda bebas dari tubuh ini. Apa yang masih tertinggal? Di sini tidak ada penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, perabaan. Inilah yang Buddha sebut sebagai batin dalam meditasi yang mendalam. Ketika tubuh lenyap, yang masih tertinggal adalah pikiran. Pada malam yang lain, saya memberi sebuah perumpamaan kepada seorang biku. Bayangkanlah seorang kaisar yang mengenakan setelan celana panjang dan jubah besar. Dia memakai sepatu di kakinya. Sebuah syal menutupi separuh kepala bagian bawahnya dan sebuah topi menutupi bagian atas kepalanya. Anda sama sekali tidak bisa melihatnya karena dia sepenuhnya terselubungi oleh 5 perangkat busana. Hal yang sama terjadi dengan pikiran. Pikiran sepenuhnya terselubungi oleh penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Jadi orang-orang tidak mengetahuinya. Mereka hanya mengetahui busana-busana tersebut. Ketika mereka melihat sang kaisar, mereka hanya melihat jubah dan aksesorisnya. Mereka tidak tahu siapa yang ada di balik busana tersebut. Dari mana asalku? Mengapa? Apa yang mesti kulakukan dengan kehidupan ini? Ketika panca indera lenyap,
itu seperti melucuti sang kaisar dan melihat apa yang sesungguhnya ada di dalam sana. Apa yang sesungguhnya menggerakkan pertunjukan. Siapa yang mendengarkan kata-kata? Siapa yang melihat? Siapa yang merasakan kehidupan? Siapakah gerangan ini? Ketika panca indera lenyap, Anda mendekati jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apa yang Anda lihat dalam meditasi mendalam seperti itu adalah yang kita sebut pikiran, atau dalam bahasa Pali disebut citta. Buddha menggunakan perumpamaan indah berikut ini. Ketika ada bulan purnama di malam yang berawan, bahkan meskipun itu adalah bulan purnama sempurna, Anda sulit melihatnya. Terkadang ketika awan menipis, Anda dapat melihat sesuatu yang samar-samar ini berpendar. Anda tahu ada sesuatu di sana. Ini sama seperti meditasi sebelum Anda memasuki keadaan yang mendalam ini. Anda tahu ada sesuatu di sana, tetapi Anda tidak benar-benar dapat melukiskannya. Masih ada beberapa helai pakaian yang tertinggal. Anda masih berpikir dan melakukan sesuatu, merasakan tubuh atau mendengarkan suara-suara. Tetapi tibalah saatnya, dan ini adalah perumpamaan Buddha. Ketika bulan terlepas dari awan dan langit malam bersih, sehingga Anda dapat melihat bulatan sempurna dari sang rembulan bersinar dengan cemerlang. Dan Anda tahu, itulah sang rembulan. Bulan ada di sana. Bulan itu nyata, dan bukan sejenis efek samping dari awan. Inilah yang terjadi dalam meditasi ketika Anda melihat pikiran. Anda melihat dengan jelas bahwa pikiran bukanlah semacam efek samping dari otak. Anda melihat pikiran, dan Anda mengetahui pikiran. Buddha berkata bahwa pikiran yang bebas adalah indah, cemerlang, bersinar. Jadi itu bukan sekedar pengalaman yang membahagiakan, tetapi juga adalah pengalaman yang bermakna. Berapa banyak yang mungkin pernah mendengar mengenai kelahiran berulang, tetapi masih benar-benar tidak mempercayainya? Bagaimana kelahiran berulang bisa terjadi? Pastilah tubuh tidak terlahir kembali. Itulah sebabnya, mengapa ketika orang-orang bertanya kepada saya, kemana Anda pergi ketika Anda meninggal? Salah satu dari dua tempat, ujar saya, Fremantle atau Karakata. Kesanalah tubuh pergi. Tetapi, kesana jugakah pikiran pergi? Catatan, Fremantle dan Karakata adalah dua pekuburan atau krematorium yang melayani seluruh Perth. Terkadang, orang begitu bodohnya di dunia ini. Mereka pikir tubuh ini sudah semuanya, bahwa tidak ada pikiran. Jadi, ketika Anda dikremasi atau dikubur, itulah, usai sudah, semuanya telah berakhir. Satu-satunya cara Anda membantah pandangan ini adalah dengan mengembangkan meditasi yang Buddha capai di bawah pohon Bodhi. Lalu Anda dapat melihat pikiran oleh diri Anda sendiri dalam kesadaran yang jernih, bukan dalam sejenis trans hipnotik, bukan dalam ketumpulan, tetapi dalam kesadaran yang jernih. Inilah yang disebut mengetahui pikiran. Mengetahui pikiran. Ketika Anda mengetahui pikiran itu, ketika Anda melihatnya sendiri, salah satu hasilnya akan menjadi pandangan cerah bahwa pikiran itu tidak bergantung pada tubuh ini. Tidak bergantung berarti bahwa ketika tubuh ini hancur dan mati, ketika tubuh dikremasi atau dikubur, atau bagaimanapun caranya tubuh dihancurkan setelah kematian, hal itu tidak akan mempengaruhi pikiran. Anda mengetahui hal ini karena Anda melihat sifat pikiran. Pikiran yang Anda lihat itu akan melampaui kematian jasmani. Hal pertama yang akan Anda lihat bagi diri Anda sendiri, pandangan cerah yang sejelas hidung di wajah Anda. Adalah ada sesuatu dalam kehidupan yang lebih daripada tubuh fisik ini
yang kita anggap sebagai aku. Yang kedua, Anda dapat mengenali bahwa pikiran itu pada hakikatnya tidak berbeda dengan proses kesadaran yang ada di dalam semua makhluk. Entah itu makhluk manusia atau binatang, atau bahkan serangga. Dari semua jenis kelamin, usia, atau ras. Anda lihat bahwa sesuatu yang sama pada semua kehidupan adalah pikiran ini, kesadaran ini, sumber dari perbuatan. Begitu Anda melihat hal itu, Anda lebih respek terhadap sesama makhluk. Tidak hanya respek terhadap ras Anda sendiri, suku Anda sendiri, atau yang seagama dengan Anda. Tidak sekedar untuk makhluk manusia, tetapi untuk semua makhluk. Ini adalah gagasan pikiran tingkat tinggi yang indah. Semoga semua makhluk bahagia dan sehat. Dan semoga kita respek kepada semua bangsa, semua orang, bahkan semua makhluk. Bagaimanapun, inilah caranya Anda mencapai hal itu. Anda benar-benar mampu berwelas asih hanya ketika kita melihat bahwa pihak lain pada dasarnya adalah sama dengan diri kita sendiri. Jika Anda berpikir bahwa seekor sapi sepenuhnya berbeda dengan diri Anda, bahwa sapi tidak berpikir seperti manusia, maka mudah saja Anda memakannya. Tetapi, dapatkah Anda memakan nenek Anda? Dia sangat mirip dengan Anda. Dapatkah Anda memakan semut? Mungkin Anda membunuh seekor semut karena Anda pikir semut itu tidak seperti Anda. Tetapi jika Anda melihat para semut dengan seksama, mereka tidak berbeda dengan kita. Di sebuah wihara hutan, hidup di semak-semak, dekat dengan alam. Salah satu hal yang menjadi begitu meyakinkan bagi Anda adalah bahwa binatang pun punya emosi dan terutama dapat merasakan sakit. Anda mulai mengenali kepribadian para binatang, burung, kookaburra atau burung Australia, tikus, semut, dan laba-laba. Sama dengan Anda, setiap laba-laba punya pikiran. Begitu Anda melihat hal itu, Anda dapat memahami welas asih Buddha bagi semua makhluk. Anda pun dapat memahami bagaimana kelahiran berulang dapat terjadi di antara semua spesies. Bukan hanya dari manusia ke manusia, tetapi binatang ke manusia dan manusia ke binatang. Anda dapat memahami juga bagaimana pikiran adalah sumber dari semua ini. Pikiran bahkan dapat eksis tanpa sebuah tubuh di alam para hantu dan malaikat, atau yang kita sebut dewa dalam Buddhisme. Hal ini menjadi sangat jelas bagi Anda. Bagaimana mereka dapat ada? Mengapa mereka ada? Apakah mereka itu? Ini adalah pandangan cerah dan pemahaman yang berasal dari meditasi yang mendalam. Tetapi lebih daripada itu, ketika Anda mengetahui sifat pikiran, maka Anda mengetahui sifat kesadaran. Anda mengetahui sifat keheningan. Anda mengetahui sifat kehidupan. Anda memahami apa yang menyebabkan pikiran ini terus berkeliaran, dan berkeliaran. Apa yang menyebabkan pikiran ini mencari kelahiran kembali? Anda memahami hukum karma. 3. Pengetahuan. Pengetahuan pertama, ketika Buddha duduk di bawah pohon Bodhi. Menurut tradisi, beliau meraih 3 pengetahuan. Pengetahuan pertama adalah mengenai ingatan akan kehidupan lampau. Ketika Anda mendekat ke pikiran, ada sejenis kekuatan yang datang bersama pengalaman tersebut. Kekuatan itu tidak lain adalah sebuah kemampuan, sebuah ketangkasan menggunakan pikiran. Hal ini sama seperti perbedaan antara seekor anjing yang berlari liar dengan anjing yang terlatih dengan baik. Anda dapat memerintahkan si anjing terlatih untuk berlari dan mengambil koran. Dia menggoyang-goyangkan ekornya, lari dan mengambil koran untuk Anda. Beberapa orang telah melatih anjingnya dengan begitu baiknya, sehingga mereka dapat benar-benar mengangkat telepon. Jangan-jangan mereka juga bisa menjawab telepon.
Itu akan benar-benar menghemat waktu Anda. Ketika Anda sering masuk ke dalam keadaan mendalam meditasi ini, pikiran menjadi terlatih dengan baik. Salah satu hal yang Buddha perbuat dan yang dapat Anda lakukan ketika Anda masuk ke dalam meditasi mendalam adalah memberitahukan pikiran untuk kembali ke masa lampau. Apakah kenangan terdini Anda? Kembalilah lebih awal, dan lebih awal lagi. Para biku yang melakukan hal ini mengingat kenangan dari masa kanak-kanak mereka. Mereka bahkan mengingat kenangan saat momen kelahiran mereka. Kadang orang-orang berkata bahwa ketika Anda lahir, Anda tidak punya kesadaran karena saraf otak belum berkembang atau semacam itulah. Tetapi ketika Anda mengalami kembali kelahiran Anda tahu bahwa hal itu tidaklah benar. Ketika kenangan kelahiran Anda sendiri muncul, itu seperti Anda berada di sana, dan Anda mengalami semua perasaan dari peristiwa tersebut. Lalu Anda dapat menanyakan diri Anda sendiri untuk kenangan yang bahkan lebih awal lagi. Dan kemudian Anda kembali ke dalam kehidupan silam Anda. Itulah yang Buddha lakukan di bawah pohon Bodhi. Melalui meditasi, Anda mengetahui kelahiran kembali. Anda mengetahui kehidupan silam Anda. Inilah yang terjadi dengan pikiran, dan Anda tahu bagaimana terjadinya. Itu adalah pengetahuan pertama yang Buddha peroleh. Pengetahuan kedua. Pengetahuan kedua adalah mengetahui bagaimana Anda terlahir kembali. Mengapa Anda terlahir kembali? Di mana Anda terlahir kembali? Ini adalah hukum karma. Hari ini seseorang menunjukkan sebuah buku kepada saya yang sayangnya kita membagikannya gratis, tetapi saya belum pernah lihat sebelumnya. Buku itu berisikan gagasan yang benar-benar aneh tentang hukum karma. Menurut saya, apa yang dikatakan buku itu adalah jika Anda membaca salah satu sutta sembari berbaring di lantai, Anda akan terlahir kembali dengan punggung bungkuk atau sesuatu seperti itu. Benar-benar ide bodoh. Karma itu jauh lebih rumit ketimbang itu. Dan karma terutama bergantung pada kualitas niat Anda. Pergerakan dari pikiran itu sendirilah yang menentukan karma, bukan sekedar tindakan. Tetapi mengapa dan dari mana tindakan itu berasal? Anda dapat melihat hal ini dalam meditasi. Anda juga dapat melihat bagaimana pikiran menjadi terbebaskan sepenuhnya. Pengetahuan ketiga. Pengetahuan ketiga adalah akhir dari penderitaan. Dengan memahami 4 kebenaran mulia, Anda merealisasi sang jalan dan arti sesungguhnya pencerahan itu, yakni kebebasan. Pikiran terbebaskan, khususnya terbebas dari tubuh. Tidak sekedar terbebas dari penderitaan tubuh, tetapi sekaligus terbebas dari kebahagiaan tubuh. Itu berarti tidak ada lagi kecenderungan terhadap seksualitas, tidak ada rasa takut terhadap sakit, tidak ada duka cita terhadap kehancuran tubuh, tidak ada niat buruk, dan tidak ada rasa takut terhadap kritik. Mengapa orang-orang cemas terhadap kata-kata buruk yang dilontarkan? Hanya karena ego. Mereka menganggap sesuatu sebagai diri mereka. Bayangkanlah sebuah momen yang bebas dari semua hal tersebut. Seperti apa jadinya? Tidak ada rasa takut, tidak ada hasrat, tidak perlu beringsut dari momen ini. Dengan kata lain, tidak ada sesuatu yang hilang, dan tidak ada sesuatu lagi yang perlu dilakukan. Tidak perlu kemana-mana, karena Anda sepenuhnya bahagia di sini. Tak peduli apapun yang terjadi. Inilah yang kita maksudkan sebagai pencerahan. Meditasi ini adalah sumber dari pencerahan Buddha dan sumber dari pencerahan setiap orang. Tiada pencerahan tanpa meditasi tersebut. Inilah mengapa Buddhisme jauh dari sekedar psikoterapi. Buddhisme jauh dari sekedar sebuah filosofi.
jauh dari sekedar sebuah agama. Buddhisme menyelam ke dalam kesejatian makhluk, dan Buddhisme dapat diakses oleh semua orang. Anda tahu caranya bermeditasi. Para guru memberikan semua instruksi dengan gratis tanpa tarif. Apakah Anda mau melakukannya? Biasanya jawabannya adalah, mungkin besok, tapi tidak hari ini. Biarpun demikian, karena benih-benih telah ditabur ke dalam pikiran, karena meditasi telah dimulai, ada sebuah ketertarikan. Sudah ada suatu rasa akan pencerahan ini, suatu kekaguman akan kedamaian, dan Anda tidak akan mampu menolak jalan itu. Anda bisa saja menyingkirkannya untuk sesaat, mungkin selama satu masa kehidupan, tetapi adalah hal yang aneh sampai-sampai, seperti yang seseorang katakan kepada saya beberapa tahun yang lalu, ketika Anda mendengarkan pengajaran ini, Anda tidak dapat mengabaikannya begitu saja. Anda tidak dapat melupakannya. Mereka tidak mengatakan kepada Anda apa yang harus dipercaya. Mereka tidak menyodorkan kepada Anda sebuah teori yang semata-mata rasional. Tetapi mereka mengarahkan Anda kepada sesuatu yang dapat Anda pahami dan alami dengan mata kepala Anda sendiri. Dan Anda mendapatkan intuisi ini semakin dalam Anda pergi. Buddha adalah sosok yang sangat terkenal. Kedamaian, welas asih, dan kebijaksanaannya sungguh legendaris. Ada sesuatu mengenai pencerahan yang sangat menarik. Dengan cara yang sama, ada sesuatu berkenaan dengan kebebasan yang tidak dapat Anda abaikan. Inilah sebabnya, sedikit demi sedikit, Anda akan memahami apakah Buddhisme itu. Anda tidak akan dapat memahami Buddhisme melalui buku-buku ataupun dari apa yang saya katakan. Anda hanya akan memahami Buddhisme dalam pengalaman Anda sendiri akan meditasi kedamaian. Disitulah Buddhisme diajarkan. Jadi, nikmatilah meditasi Anda dan jangan takut terhadap pencerahan. Masuklah, nikmati, dan Anda tidak akan menyesal. Itulah Buddhisme, itulah jantungnya, meditasi dan pencerahan. Itulah maknanya. Saya berharap Anda dapat memahami beberapa hal ini. Saya tidak dapat berbicara lebih banyak karena waktunya telah habis. Saya akan menuntaskan ceramah saya sekarang. Demikianlah, selesai sudah saya membacakan bab 15, meditasi jantung Buddhisme. Pada part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bab 16, 5 rintangan. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamuttamang